Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pembahasan ilmu logika pada kali ini kita bahas tentang pernyataan yang sama. Bagaimana kita memahami redaksi yang berbeda-beda dari suatu proposisi yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama. Bagaimana kita memahaminya? Atau bagaimana tekniknya kalau kita ingin membuat redaksi dengan proposisi yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya permasalahannya sama. Nah, seperti itu. Dalam proposisi yang sudah kita kenal, ada proposisi dalam bentuk A, bentuk I, dan E, dan O. Bentuk A itu adalah universal positif, kemudian I partikular positif, E adalah universal negatif, kemudian O adalah partikular negatif. Nah, namun ketika kita dihadapkan dengan proposisi-proposisi, maka kita menemukan banyak hal atau banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang bisa kita jumpai adalah seperti ini. Permasalahan yang pertama misalnya, semua yang bernyawa pasti mati. Jadi yang mati sudah pasti yang bernyawa. Semua yang bernyawa pasti mati. Jadi yang mati sudah pasti yang bernyawa. Nah, apakah proposisi tersebut benar, punya makna atau pemikiran yang sama? Contoh berikutnya misalnya, karena semua orang membutuhkan air, jadi yang bukan orang tidak membutuhkan air. Karena semua orang membutuhkan air, jadi yang bukan orang tidak membutuhkan air. Apakah proposisi tersebut benar, punya makna atau pemikiran yang sama? Ya. Kemudian yang ketiga, semua orang jujur pasti baik. Semua orang jujur pasti baik. Nah, jadi orang yang tidak baik pasti bukan orang jujur. Apakah proposisi tersebut benar, punya makna atau pemikiran yang sama seperti itu? Nah, inilah yang kita bahas dalam eduksi. Eduksi itu menarik permasalahan dari suatu pernyataan ke pernyataan lain yang beda redaksinya. Permasalahannya sama, tetapi ditarik dalam redaksi yang berbeda-beda. Ini namanya adalah eduksi. Nah, tentu ini ada tekniknya, ada caranya dalam ilmu logika. Teknik-teknik eduksi itu dalam ilmu logika ada 4. Yang pertama adalah konversi, ada obsersi, ada oversi, ada kontraposisi, dan ada inversi. Jadi ada 4 teknik yang perlu kita pahami di sini. Pertama, teknik konversi. Teknik konversi ini bagaimana? Ini adalah mengungkapkan kembali proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Jadi teknik konversi ini mudah ya. Tinggal kita mengungkapkan proposisi ke proposisi lain. Tinggal kita mengungkapkan proposisi dari pernyataan dari proposisi aslinya. Caranya adalah dengan menukar kedudukan subjek dan predikatnya dari proposisi yang asli. Sebagaimana contoh yang ada di bawah ini. Tidak satupun mahasiswa yang buta huruf. Tinggal kita pahami mana yang subjek, mana yang predikat. Yang subjek adalah
mahasiswa, yang predikat adalah yang buta huruf. Jadi di sini tinggal kita tukar. Yang subjek ditaruh di posisi predikat dan yang predikat ditaruh di posisi subjek. Hasilnya adalah ini, hasil konversinya. Tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa. Jadi tinggal dibalik saja. Tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa. Jadi tidak satupun mahasiswa yang buta huruf menjadi tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa. Jadi meskipun di sini diungkapkan dengan proposisi yang berbeda, tetapi sebenarnya tetap mempunyai permasalahan yang sama. Namun perlu juga kita pahami bahwa tidak semua cara menukar predikat ke subjek dan subjek ke predikat ini menghasilkan konversi yang benar atau menghasilkan permasalahan yang sama. Tidak semuanya seperti itu. Contoh misalnya, saya kasih contoh di sini, semua kuda adalah binatang. Ini proposisi dalam bentuk A, universal positif. Semua kuda adalah binatang. Tentu ini betul bahwa semua kuda itu adalah binatang. Nah, kalau kita balik bagaimana dengan teknik konversi? Ya tinggal kita balik begini. Semua binatang adalah kuda. Semua binatang adalah kuda. Nah, ternyata ini menghasilkan konversi yang salah. Karena tentu tidak semua binatang itu adalah kuda. Binatang itu kan banyak. Tidak semua binatang itu adalah kuda. Makanya meskipun konversi ini mudah dengan cara membalikkan subjek dengan predikat begitu saja, tetapi memerlukan aturan-aturan. Nah, inilah patokan yang perlu kita pahami. Nah, jadi kalau kita ingin membuat teknik konversi, maka di sini kita pahami aturannya. Kalau dari proposisi A ini bisa menghasilkan konversi ke I. Kalau dari I ini ke I. Kalau dari E hasil konversinya adalah E. Kalau O sendiri tidak bisa seperti itu. Jadi kalau A menjadi I, contohnya seperti ini. Semua kuda adalah binatang. Semua kuda adalah binatang. Maka hasil konversinya adalah proposisi I, bukan proposisi yang lain. Ya, contoh seperti sebagian binatang adalah kuda, ini I. Ya, partikular positif. Sebagian binatang adalah kuda. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang I, partikular positif I, maka hasil konversinya adalah I juga. Jadi I bisa ke I. Contoh, sebagian cendekiawan itu boros. Sebagian cendekiawan itu boros. Ini adalah partikular positif. Maka tinggal ditukar saja subjek dan predikatnya. Yaitu adalah sebagian yang boros adalah cendekiawan. Sebagian yang boros adalah cendekiawan. Seperti itu. Kemudian kalau proposisi E, hasil konversinya adalah E. Contohnya, semua yang soleh bukan pencuri. Semua yang soleh bukan pencuri, tinggal kita tukar. Semua pencuri bukan orang yang soleh. Semua pencuri bukan orang yang soleh. Nah, O tidak bisa. O itu tidak bisa. Karena akan menghasilkan konversi yang salah. Contohnya ini, sebagian manusia adalah bukan guru. Betul ini, bahwa sebagian manusia itu bukan guru. Nah, ketika kita konversikan, maka hasilnya sebagian guru adalah bukan manusia. Loh, masa sebagian guru itu adalah bukan manusia? Nah, jadi ini menghasilkan konversi yang salah seperti itu. Makanya O tidak bisa dikonversikan. Berikutnya adalah teknik obversi. Teknik ini adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas pernyataan aslinya. Jadi perubahan
dari satu proposisi asal ke proposisi berikutnya ini hanya dengan cara mengubah kualitas. Jadi ini mudah. Dengan mengubah kualitas, jadi misalnya dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Makanya dalam teknik ini hanya merupakan perubahan dari A ke E karena sama-sama universal, atau dari I ke O, atau sebaliknya dari E ke A atau dari O ke I. Jadi kalau proposisi yang universal diubah ke sama-sama yang universal. Kalau proposisi yang partikular hanya diubah ke sama-sama partikular. Cuma perbedaannya adalah dari positif ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif. Maka contohnya adalah kalau A, maka hasil obversinya adalah E. Contohnya, semua makhluk adalah fana. Semua makhluk adalah fana. Semua makhluk bukan non fana. Semua makhluk bukan tak fana. Ini kan sama. Menghasilkan permasalahan yang sama, menghasilkan pernyataan yang sama. Semua makhluk adalah fana, ini sama dengan semua makhluk bukan tak fana. Bukan tak fana ini artinya kan sama, fana juga kan. Jadi fana diungkapkan kebalikannya, non fana. Kemudian ini dinegatifkan, maka menjadi proposisi E. Semua makhluk bukan non fana atau bukan tak fana. Artinya fana juga, seperti itu. Kemudian contoh I ke O. Jadi kalau I ke O, contohnya, sebagian makhluk adalah berkembang biak. Sebagian makhluk adalah berkembang biak. Maka kita ungkapkan dalam bentuk O, dinegatifkan menjadi sebagian makhluk bukan tak berkembang biak. Sebagian makhluk bukan tak berkembang biak. Artinya berarti berkembang biak. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita balik, misalnya dari E, kalau dari E itu kemana ya? Ke A, karena sama-sama universal kan, cuma negatif positif. Semua mahasiswa bukan pejabat. Semua mahasiswa bukan pejabat. Maka kita tinggal ubah kualitasnya menjadi semua mahasiswa adalah non pejabat. Semua mahasiswa adalah non pejabat. Nah, seperti itu. Jadi kita positifkan semua mahasiswa adalah non pejabat. Seperti itu. Kemudian kalau dari O ke I, contohnya, sebagian manusia tidak suka merokok. Sebagian manusia tidak suka merokok. Maka kita versikan seperti ini. Sebagian manusia non suka merokok. Sebagian manusia non suka merokok. Nah, jadi seperti itu kalau kita menggunakan teknik versi. Nah, berikutnya adalah teknik kontraposisi. Teknik ini mengungkapkan kembali proposisi kepada proposisi yang lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikatnya dari pernyataan aslinya dan mengkontradiksikan masing-masing. Jadi kita dalam teknik kontraposisi ini kita di sini menukar dulu ya. Menukar dulu kedudukan subjek dan predikat. Artinya kita konversikan dulu, baru kemudian kita kontradiksikan masing-masing dari subjek dan predikat tersebut. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi dari SP, dari pernyataan SP, subjek dan predikat ya maksudnya, dari pernyataan SP menjadi tak P dan tak S. Jadi P-nya dibalik ya ke S, S dibalik ke P, kemudian dikontradiksikan menjadi tak P dan tak S. Jadi ini adalah kontraposisi. Posisinya dikontrakan. Seperti itu. Nah, dalam teknik kontraposisi ini, maka bentuk proposisi A ini menghasilkan A. Ya, bentuk proposisi A menghasilkan A. Seperti itu. Contohnya adalah semua binatang adalah fana. Ini kan proposisi bentuk A.
Semua binatang adalah fana. Nah, jadi di sini untuk membuat kontraposisi, untuk menghasilkan kontraposisi, kita di sini obversikan terlebih dahulu. Ya, kita obversikan terlebih dahulu, kita ubah kualitasnya dari positif ke negatif. Jadi semua binatang adalah bukan tak fana. Semua binatang adalah bukan tak fana. Ini kita menggunakan teknik obversi. Kemudian setelah obversi kita konversikan, kita balik. Kita balik ini subjek dan predikatnya. Semua yang tak fana adalah bukan binatang. Semua yang tak fana adalah bukan binatang. Ya, jadi ini kita balik di sini ya. Semua yang tak fana adalah bukan binatang. Ini kan proposisi universal negatif. Artinya ini proposisi E. Maka kita kemudian dirubah lagi ke A. Ya, semua yang tak fana adalah non binatang. Semua yang tak fana adalah non binatang. Nah, jadi seperti itu. Ya, makanya di sini kan subjeknya ditukar dengan predikat. Nah, dan kemudian ini kontras antara subjek dan predikat, ini kontras, tak fana dan non binatang. Di sini kan asalnya binatang dan fana. Kemudian di sini dikontraskan yang tak fana atau dan di predikat ini non binatang seperti itu. Jadi hasilnya adalah semua yang tak fana adalah non binatang. Ini sama dengan semua binatang adalah fana. Artinya semua yang tak fana adalah non binatang. Jadi ini menghasilkan permasalahan yang sama atau menghasilkan pernyataan yang sama seperti itu. Sedangkan kalau I ini tidak bisa dikontraposisikan. Contoh misalnya sebagian cendekiawan adalah pemarah. Sebagian cendekiawan adalah pemarah. Nah, kalau kita ubah kualitasnya menjadi seperti ini. Sebagian cendekiawan bukan non pemarah. Sebagian cendekiawan bukan non pemarah. Nah, ini tidak bisa kalau kita kontraposisikan seperti itu. Sebagian non pemarah bukan cendekiawan. Ini tidak bisa. Kemudian I ke O ini tidak bisa. Kalau bentuk proposisi E ini ke O. Contohnya, semua manusia bukan binatang buas. Ya, semua manusia bukan binatang buas. Nah, kita ubah ke obversi, ubah kualitasnya. Semua manusia adalah non binatang buas. Semua manusia adalah non binatang buas. Ini kan asalnya negatif, maka kita positifkan. Semua manusia adalah non binatang buas. Kemudian kita konversikan. Semua non binatang buas adalah manusia. Semua non binatang buas adalah manusia. Maka kita kontraposisikan. Hasil kontraposisinya seperti ini. Sebagian non binatang buas bukan non manusia. Sebagian non binatang buas bukan non manusia. Nah, jadi E dengan O menghasilkan permasalahan yang sama. Ya, jadi dari E universal negatif ke O partikular negatif menghasilkan permasalahan yang sama. Kemudian kalau proposisi O ini bisa dikontraposisikan ke O juga. Contohnya sebagian pegawai tidak jujur. Ini kan proposisi dalam bentuk O yang partikular negatif. Jadi kita positifkan dulu, kita ubah kualitasnya dengan teknik obversi. Sebagian pegawai non jujur, sebagian pegawai non jujur. Nah, kemudian kita konversikan. Sebagian yang non jujur adalah pegawai, sebagian yang non jujur adalah pegawai. Maka kemudian kita kontraposisikan menjadi sebagian non jujur adalah bukan non pegawai. Sebagian non jujur adalah bukan non pegawai. Jadi ini menghasilkan permasalahan yang sama dengan sebagian pegawai tidak jujur seperti itu. Kemudian berikutnya adalah teknik inversi.
Teknik inversi ini adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan mengkontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya. Jadi mengkontradiksikan subjek dan predikat pernyataan aslinya, dikontradiksikan. Ya, dikontradiksikan. Nah, jadi inversi ini hanya bisa dari A dan E. Inversi ini hanya bisa dari A dan E. Hanya A dan E saja yang bisa menggunakan teknik inversi. Nah, jika A maka harus dimulai dari obversi. Jika E maka dimulai dari konversi. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau A ya. Kalau A tadi apa? Diubah dimulai dari obversi ya. Sedangkan kalau E dari konversi. Coba lihat kita contohnya di sini. Semua emas adalah logam. Ini kan proposisi bentuk apa? Universal positif. Semua emas adalah logam. Nah, kalau A dalam teknik inversi ini dimulai dari obversi. Artinya mengubah kualitas. Ini kan positif. Tinggal kita negatifkan dulu. Semua emas adalah bukan non-logam. Semua emas adalah bukan non-logam. Nah, kemudian kita konversikan, kita tukar posisi subjek dan predikat, kita tukar dari pernyataan yang kedua ini. Maka semua yang non-logam bukan emas. Semua yang non-logam bukan emas. Nah, jadi ini kan sudah tertukar kan? Ini sudah teknik konversi. Nah, kemudian dikontradiksikan. Semua yang non-logam adalah non-emas. Semua yang non-logam adalah non-emas. Maka kemudian hasil inversinya adalah sebagian yang non-emas ya. Jadi ini ditukar lagi setelah dari kontraposisi ini ditukar lagi menjadi sebagian yang non-emas adalah non-logam. Sebagian yang non-emas adalah non-logam. Jadi sama dengan pernyataan semua emas adalah logam. Sebagian yang non-emas, sebagian yang non-emas adalah non-logam. Jadi ini menghasilkan permasalahan yang sama. Kemudian kalau dari kalau E ini dimulai dari konversi. Kalau A dimulai dari obversi, kalau E dimulai dari konversi. Contohnya misalnya semua kambing bukan burung. Semua kambing bukan burung. Nah, kita di sini dimulai dari konversi. Ya, semua burung bukan kambing. Langsung kita tukar. Semua burung bukan kambing. Kemudian kita obversikan. Setelah konversi kita obversikan. Semua burung adalah non kambing. Semua burung adalah non kambing. Kemudian kita kontraposisikan. Kita kontraposisikan ya. Sebagian yang non kambing adalah burung. Sebagian yang non kambing adalah burung. Kemudian hasilnya adalah sebagian non kambing adalah bukan non burung. Sebagian yang non kambing adalah bukan non burung. Nah, seperti itu. Jadi ini menghasilkan permasalahan yang sama seperti itu. Jadi kalau kita ringkas ya, teknik eduksi ini seperti ini. Kalau teknik konversi, maka dari SP, dari pernyataan SP menjadi PS. Artinya dibalik ya. Dari SP menjadi PS. Contohnya semua burung adalah hewan. Contohnya semua burung adalah hewan. Tinggal dibalik, sebagian hewan adalah burung. Kalau obversi ini dari SP menjadi S tak P. Ya, atau kalau dari S tak P menjadi SP. Karena menukar kualitas, mengubah kualitas dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Contohnya misalnya kalau dari SP menjadi S tak P,
sebagian dokter mata keranjang, maka menjadi sebagian dokter bukan tak mata keranjang. Kalau dari S tak P menjadi SP, sebagian cendekiawan tidak dermawan, maka menjadi sebagian cendekiawan adalah non dermawan. Kalau kontraposisi itu adalah dari pernyataan SP menjadi tak P dan tak S, menjadi tak P dan tak S. Contohnya, sebagian politikus tidak berpendidikan tinggi, sebagian politikus tidak berpendidikan tinggi. Maka ini tinggal kita tukar P dan S dan tak-takan masing-masing. Maka menjadi sebagian yang non berpendidikan tinggi, sebagian yang non berpendidikan tinggi adalah bukan politikus. Nah, seperti itu. Kalau inversi ini S dari SP menjadi tak S dan tak P. Ya. Dari SP menjadi tak S dan tak P. Contohnya, semua pendengki tidak bahagia. Semua pendengki tidak bahagia. Maka menjadi sebagian yang non pendengki bukan tak bahagia. Sebagian yang non pendengki bukan tak bahagia. Jadi ini menghasilkan permasalahan yang sama seperti itu. Baiklah, kita kalau sudah memahami tentang teknik-teknik eduksi dan materi-materinya, kita di sini perlu melakukan latihan-latihan sehingga kita bisa lebih mudah dalam memahami atau membuat pernyataan yang sama. Latihan teknik konversi misalnya, kalau konversi itu kan artinya ditukar ya, subjek dan predikatnya. Jadi A, I, E, dan O. Coba kalau kita dari proposisi A, universal positif ya, semua burung bisa terbang. Semua burung bisa terbang. Maka kalau dari A itu ke I, jadi sebagian yang bisa terbang adalah burung, sebagian yang bisa terbang adalah burung. Nah, seperti itu. Kemudian dari I ke I, sebagian burung bisa terbang, maka sebagian yang bisa terbang adalah burung. Nah, seperti itu. Kemudian kalau proposisi E, universal negatif, semua manusia adalah bukan burung. Semua manusia adalah bukan burung. Nah, jadi hasil konversinya, semua burung adalah bukan manusia. Semua burung adalah bukan manusia. Nah, seperti itu. Nah, kalau O ini sama dengan tidak bisa. Karena ini ya, sebagian guru bukan bersertifikat guru. Sebagian guru bukan bersertifikat guru. Nah, kalau kita konversikan, sebagian yang bersertifikat guru bukanlah guru. Loh, masa sebagian yang bersertifikat guru bukan guru? Jadi kalau O memang tidak bisa dikonversikan. Kemudian latihan teknik obversi. Ya, bagaimana kalau dari A? Kalau obversi ini itu kan tinggal mengubah kualitas. Nah, jadi dari A menjadi E. Semua perempuan itu menstruasi, ya kan? Semua perempuan itu menstruasi ini adalah proposisi universal positif. Nah, tinggal kita ubah ke negatif, ke E. Semua perempuan bukan tak menstruasi. Semua perempuan bukan tak menstruasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau I contohnya sebagian perempuan itu hamil. Sebagian perempuan itu hamil. Ini partikular positif. Tinggal kita negatifkan. Sebagian perempuan bukan tak hamil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dalam bentuk E, semua perempuan bukan malaikat. Semua perempuan bukan malaikat. Tinggal kita ubah kualitasnya dari negatif ke positif. Semua perempuan adalah non malaikat. Semua perempuan adalah non malaikat. Kemudian kalau O, sebagian perempuan tidak menyusui. Sebagian perempuan adalah non menyusui. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya latihan teknik kontraposisi.
Kalau kontraposisi itu dari tak pi dan tak s. Ya, jadi dari sp menjadi tak pi dan tak s. Dari sp menjadi tak pi dan tak s. Contohnya seperti ini. Semua pohon berdaun. Semua pohon berdaun. Maka kita tukar posisinya dan kita kontradiksikan. Semua yang tak berdaun adalah non pohon. Semua yang tak berdaun adalah non pohon. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, semua malaikat tidak punya nafsu. Semua malaikat tidak punya nafsu. Maka menjadi sebagian yang tak bernafsu bukan non malaikat. Sebagian yang tak bernafsu bukan non malaikat. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang inversi. Yang inversi ini kan hanya proposisi yang bisa hanya proposisi A dan E. Kalau dari A itu kita tinggal dimulai dari obversi. Kalau E kita mulai dari konversi. Coba kita lihat contoh A. Semua burung bisa terbang. Ini proposisi A. Semua burung bisa terbang. Kita kalau A itu dimulai dari obversi. Jadi ini kita ubah kualitasnya. Semua burung bukan tak bisa terbang. Kemudian kita tukar. Semua yang tak bisa terbang bukan burung. Semua yang tak bisa terbang bukan burung. Kemudian kita kontraposisikan menjadi semua yang tak bisa terbang adalah non burung. Semua yang tak bisa terbang adalah non burung. Maka kita inversikan, hasil inversinya seperti ini. Sebagian non burung adalah tak bisa terbang. Sebagian non burung adalah tak bisa terbang. Nah, jadi seperti itu. Kalau E ini dimulai dari konversi. Contohnya, semua manusia bukan binatang buas. Semua manusia bukan binatang buas. Nah, kita ubah ke konversi. Semua binatang buas bukan manusia. Ya. Semua binatang buas bukan manusia. Nah, kemudian kita obversikan, kita ubah kualitasnya. Semua binatang buas adalah non manusia. Semua binatang buas adalah non manusia. Jadi ini karena dari negatif ke positif. Semua binatang buas adalah non manusia. Kemudian kita kontraposisikan. Sebagian non manusia adalah binatang buas. Sebagian non manusia adalah binatang buas. Kemudian hasil inversinya adalah sebagian non manusia adalah bukan non binatang buas. Sebagian non manusia adalah non binatang buas. Jadi kalau inversi ini kan tak S dan tak P. Jadi S dan P-nya tetap, cuma dikontradiksikan seperti itu. Jadi inilah cara atau teknik dalam membuat pernyataan yang sama agar kita tidak bingung dalam memahami pernyataan yang sama tersebut seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.